Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, remaja sekalian, selamat pagi, terima kasih. Kita boleh sampai di tempat ini, kita boleh sama-sama berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bob Lemena. Kiranya ibadah yang kita jalankan saat ini boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan biar damai sejahtera Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus boleh bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dipersilakan untuk jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, marilah kita mulai ibadah ini. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudara. Kristus
silakan duduk. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku.
Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan, maka sebagai hamba Allah, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan pujian dari sektor P dipersilakan. mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas persembahan pujian dari sektor P. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Kristus, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari menyanyi Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, Tuhan teringat
Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Kristus yang adalah firman yang hidup bagi kami, syukur kami kepadamu untuk kesempatan pagi ini beribadah bersama-sama umatmu di Pauk Dasana Indah. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, menyadari segala keterbatasan kami. Kami mohon kekuatan Roh Kudus bagi kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan, bahkan hamba-Mu yang terbatas ini, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan pagi ini menyejukkan hati kami, menambahkan keberanian bagi kami untuk menghadapi tantangan hidup ini. Hindari segala gangguan dan suara-suara yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami, pusatkan seluruh perhatian kami hanya kepada firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33. Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema yang disampaikan bagi kita lewat agenda persekutuan gereja-gereja di Indonesia pagi ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ingin garis bawahi kata takut. Karena kata takut ini di detik-detik ini menjadi momok bagi semua orang. Takut mati, takut ketabrak, takut dibunuh, takut makan, takut minum. Hampir semua orang merasakan takut. Takut pemilu 2024. Jangan salah memilih pemimpin, kata mereka. Ada isu-isu buruk yang dikatakan bahwa akan ada kekacauan. Bahkan takut ini menghasilkan orang-orang menjadi stres, bahkan gila, bahkan bunuh diri. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berkata kalau kita bercakap-cakap dengan teman-teman, ya wajarlah kalau ada rasa takut itu. Karena ada tampilan yang kita dengarkan pagi ini. Orang yang mungkin tiap pagi menjamah jubah Yesus aja masih takut. Buktinya Petrus. Buktinya murid-murid yang lain. Buktinya salah lihat saking takut bilang hantu bukan Tuhan. Dan ketakutan itu menjadi penyakit bagi masyarakat sekarang ini, stres sampai kepada gila. Mereka bilang hantu juga, mereka kurang pahami bahwa Tuhan itu tidak pernah terbatas, bukan seperti manusia yang memang terbatas. Tuhan tidak terbatas. Waktu saya berdiskusi dengan teman saya, guru agama Islam, saya bilang, kamu percaya nggak Yesus bisa jadi kucing? Tuhan bisa jadi kucing. Dia bilang, oh bisa. Nah kalau Tuhan jadi Yesus, kamu percaya nggak? Dia bingung, jawab saya. Karena kami akrab, kami tetap toleran akrab, jadi saya suka diskusi, dia diskusi, saya diskusi sama dia. Tuhan itu tidak terbatas. Bayangin sekian miliar manusia di dunia, dia bisa tahu siapa-siapa itu. Oh ada pendeta Bob lagi khotbah. Ya, pendeta Tanci Kuti lagi duduk di depan, siapa Pak Lukas lagi duduk di atas. Itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah seperti kita yang mungkin ketakutannya terlalu berlebihan. Ada begitu banyak tanda. Minggu lalu kita bicara soal Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih kurang yakin disuruh? Tugasmu memberi dia makan. Mana Tuhan sekarang gak ada yang jual roti. Puluhan tahun pengalaman ikut Yesus. Tetap aja rasa takut. Saya suka bilang itulah manusia. Saudara, saya punya cerita kecil pagi ini. Tiba-tiba ponakan saya datang bulan lalu. Aku
mau berangkat kerja. Loh, surat-suratnya mana? Iya, mau berangkat sore ini. Dia ambil pakaian terus jalan. Loh, belum ada tanda jadi, apa perusahaan kasih uang dari mana? Aku jalan cuma disuruh naik Grab aja, dibayar 117.000 sampai ke Pik, Pantai Indah Kapuk, karena kapalnya berlabuh di situ. Saudara, 3 hari saya telepon masih belum berangkat. Nanti hari ketiga katanya baru ke Ponorogo, karena akan naik kapal dari Ponorogo. 3 hari kemudian saya telepon ada di Ponorogo, udah mau berangkat katanya. Iya. Menuju kemana? Merauke. Hati saya mulai terpukul, rasa takut. Kenapa? Saya pernah memakamkan seorang anak yang kerja di kapal seperti itu dan dipukul mati, biru badannya di Merauke, mayatnya dikirim pulang. Dan saya memakamkan anak itu, masih muda. Jadi ini sebenarnya kapal-kapal ilegal yang memang beroperasi di sekitar lautan Indonesia. Kalau kemarin ponakan saya ada apa-apa, saya pasti pergi depan istana berteriak-teriak soal bagaimana Indonesia merdeka tapi legalitas masih, kapal-kapal ilegal juga masih berkembang di sekitar kepulauan. Saudara bayangkan, dia tidak pernah masuk pelabuhan. Dia transaksi penjualan hanya di tengah laut. Dan sesudah itu dia pergi lagi. Jadi seseorang bisa 1 tahun di kapal, mandinya air asin, cuci pakaian pakai air asin, cuma makannya pakai air bersih. Kemudian kalau dekat pinggir pantai dia biasanya SMS. Dia bilang tangan saya lagi hancur karena kerja kena air asin. Saya sebenarnya semakin panik. Manusia itu tadi saya bilang ketakutan yang wajar. Lalu dia bilang kami sedang menuju Pulau Alor. Pulau Alor itu di NTT. Mau menuju ke Dobo. Dobo itu satu pulau di Maluku, di Pulau Tenggara namanya. Nah, dari situ baru mereka ke Merauke sebagai pelabuhan akhir, transaksi di sana baru belok lagi ke tempat lain. Dari Ponorogo menuju Alor dan Alor menuju Pulau Dobo di Maluku Tenggara itu kapalnya terganggu. Lalu mereka tukar kapal di tengah perjalanan. 1 hari sebelum masuk Dobo, saya kebetulan ada saudara di sana, saya telepon. Saya bilang, saya lagi berdoa. Saya tanya Tuhan, tapi saya juga ingin minta bantuan. Kalau itu kapal bisa ditemui enggak? Ponakan saya diturunin aja. Saudara tahu, sepanjang 1 minggu itu saya berdoa enggak berhenti. Pagi, siang, malam, pagi. Teman-teman tolong bantu doa, teman di POG, saya bilang tolong bantu doa. Dia mau masuk Dobo, dia nggak mungkin masuk, dia transaksi. Mereka bilang di Dobo nggak bisa naik om, kalau dia masuk pelabuhan kita bisa lihat. Saudara tahu apa yang Tuhan tunjukkan? Hampir masuk ke Dobo, kapal itu rusak total. Dan dia harus masuk pelabuhan yang tadinya tidak boleh masuk, tidak pernah masuk pelabuhan. Saya telepon saudara saya di perikanan, saya bilang tolong naik, turunin dia. Turun, mereka masih debat lagi, bayar 10 juta ganti rugi. Saya bilang gaji aja belum terima, bagaimana mau bayar? Akhirnya mereka takut perikanan, kaptennya sendiri antar turun ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan saya bilang tunggu 3 hari kapal lewat, kamu ke Ambon. Dan tinggal puas-puas di situ dulu sampai kamu tenang baru kamu pulang. Saudara, itu persoalan menurut saya biasa, tapi kadang-kadang membuat rasa takut yang luar biasa. Apalagi ibunya langsung kadang-kadang nangis, kadang-kadang pergi ke saya doa. Doa aja, kita serahkan. Mati hidup itu punya Tuhan. Dan itu yang saya alami, ketakutan seketika. Tapi saya tidak mau terpancing, karena ketakutan saya jadi ngaco.
Saya tenang berdoa sebab saya percaya bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa. Apapun bentuknya. Mungkin Tuhan menjawab tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi Tuhan pasti jawab. Orang-orang yang mengikuti Yesus sekian lama melihat tanda ajaib, toh kadang-kadang masih ragu. Tapi dia bilang, tenang, ini ada aku. Tuhan yang tidak terbatas, yang harus kita yakini dan percayai. Kalau manusia janji bisa bohong. Apalagi manusia zaman ini sudah lihat di YouTube, tukang bohong semua. YouTube, di TV ya, dibohongin. Bahkan HP pun saya nggak mau klik kalau ada masuk sembarangan. Ya. Saya mending jangan tanya-tanya orang lagi, ini mau buka jadi dari mana, nggak usah dibukain aja. Kebohongan terlalu besar untuk mendapatkan kehidupan orang tidak segan-segan berbohong. Mungkin kisah Rihanna dan Rihani berapa bulan lalu itu sangat mengganggu kita. Tapi bukan saja mereka berdua, tapi begitu banyak orang hidup dalam pemikiran-pemikiran yang kotor, ingin mematikan sahabatnya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh ibunya. Baru saja 2 hari lalu. Jadi kita ini kadang-kadang baru orang tetangga sebelah bunyi, kita udah ketakutan. Tetapi hari ini kita mendengar berita apapun. Saudara kan selalu nyanyi, di tengah ombak dan harus pencobaan. Saudara pasti nyanyi kuat-kuat. Apa artinya itu semua? Apa artinya janji Tuhan yang begitu besar bagi kita? Gak perlu takut. Saya pun waktu habis teologi gak tahu mau jadi pendeta di gereja mana. Cuma Tuhan, saya kan mau jadi hamba Tuhan, terserah. Saya mau terperosok di gereja mana, yang penting saya masuk jadi pendeta. Ya. Karena itu klasifikasi mau masuk GPIB karena aturan banyak. Ya Tuhan gak usah masuk kalau gak pakai aturan, yang penting jadi pendeta. Mari kita satukan pikiran kita bahwa Tuhan yang berjanji itu tidak pernah berdusta. Walaupun memang dijawab dalam bentuk Tuhan. Karena kita setiap kali kita pikir kehidupan ini, kan seringkali pikiran kita, keinginan kita yang kadang-kadang kita paksakan kepada Tuhan. Bukan keinginan Tuhan. Saya katakan ke murid-murid saya, kalau satu film udah 2 sutradara kacau. Tapi kalau sutradaranya cuma 1, film itu bagus. Artinya memang gak boleh sutradara 2. Sutradara kehidupan ini hanya Tuhan. Kalau dia bilang jangan takut, ya jangan takut. Aduh, saya kalau orang cerita, malah kalau orang cerita banyak bikin kita takut. Gak usah dengar cerita yang menakutkan, gak perlu juga. Ya. Walaupun kuping dengar, tapi itu tidak menimbulkan rasa takut. Ya. Mau bicara ibu-ibu di pasar, ke ekonomi lagi nyungsep, ke pemilu mau kacau, ke ya. Rocky Gerung kemarin dengan buruhnya, ya ingin ribut dengan presiden. Rocky itu teman saya di gereja, dia sudah mulai ateis kayaknya, teman pemuda saya di gereja. Dosen di UI, dosen filsafat, dia pernah bilang Bible itu palsu. Ya, orangnya memang pikiran filsafat yang terlalu jauh. Ya. Dan itu mungkin juga sengaja untuk menakut-nakutkan orang dengan ilmunya. Semua orang bisa punya rasa takut. Menurut saya itu wajar. Tapi rasa takut yang berlebihan itu menumbuhkan rasa sakit sampai ke persoalan psikologi, kejiwaan dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak sayang saudara-saudara nggak hidup sampai saat ini. Waktu COVID-19 saya tanya murid-murid saya kemarin, berapa dari kamu yang mati? Nggak ada Pak. Bagus. Itu berarti Tuhan sayang kamu. Karena kebetulan kurikulum baru, kurikulum merdeka dimulai dengan COVID-19. Jadi awalnya sudah digunakan
COVID-19 karya Tuhan bagi umat manusia. Apakah COVID itu kamu mati? Enggak. Ternyata kita hidup semua. Ini saya katakan di gereja 2 minggu lalu di Saribumi. Ternyata gak ada satupun di antara kita jemaat yang mati. Itu berarti Tuhan itu baik. Bukan berarti yang mati kita syukurin, enggak. Tapi kalau kita masih hidup itu karena karya Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Pengalaman-pengalaman iman kita. Mungkin selama di Pogda Sana Indah. 30 tahun, 30 berapa ya? Minggu kemarin 30 berapa ya? 33. Saya tak, minggu besok 34 Saribumi. Pas saya pensiun. Itu penyertaan Tuhan luar biasa. Ya. Saudara mungkin takut gereja lagi dihancur-hancurin sekarang di Batam, di Riau, di Lampung. Saya kebetulan duduk di BKSG, itu lembaga baru yang bicara soal penyelesaian pembangunan gereja-gereja yang dirusakkan. Kami punya tim yang sering turun, ada hukum, polisi dan untuk menyelesaikan masalah-masalah gereja. Jadi kita pakai jalur pemerintah yang baik untuk menyelesaikan, berani, tidak usah takut mati, tapi berani menyampaikan kebenaran di negara ini. Bahwa toleransi, undang-undang dasar dan falsafah Pancasila itu menjamin kita sebagai warga negara. Kita gak perlu takut, gereja lagi dibakar, kapan lagi kita dibakar? Enggak. Loh kalau mau dibakar itu salib, wajar gitu loh. Gak usah, tapi mempertahankan ideologi negara, karena negara ini karunia Tuhan, penting sekali. Jadi saudara, jangan takut. Tenang, kata firman Tuhan. Aku, tenanglah, aku ini. Ya. Dia harus menunjukkan jati dirinya. Aku ini sebenarnya enggak dia bilang aku ini, mereka percaya bahwa itu Tuhan. Tapi dia bilang aku ini, dia ingin menampakkan jati diri secara jelas. Bahwa jangan takut. Ketika saudara dan saya mengalami masalah yang rumit sekalipun, jangan takut. Kita jalani hidup. Loh, emang apa lagi? Toh ada di endnya hidup ini, pasti mati. Siapa yang gak mau mati? Kita satu-satu kan pasti mati juga. Gak bakalan tinggal terus. Ya, baru bicara sama Pak Eko tadi di konsistori, ayahnya 80 lebih, meninggal seperti orang tidur ya, selesai. Ya iya kita pasti, semoga kita juga meninggal baik-baik gitu. Tidur dan selamat jalan. Itu mungkin sesuatu yang gak perlu takut. Ya, apapun yang saudara hadapi. Jangan ketakutan lari sana sini cerita orang ketakutan, diam dan berdoa. Saya 1 minggu 2 minggu itu tidak pernah bilang sama orang-orang. Cuma doa di gereja dengan beberapa teman, dengan keluarga. Lalu Tuhan buktikan. Sekarang dia sudah sehat, sudah gemuk, potong cambangnya, udah rambutnya pendek. Dia WA saya tertawa, saya bilang puji Tuhan. Saya gak bilang apa-apa kecuali terima kasih Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita sedang alami, apa yang sedang kita jalani, bentuk apapun. Ya, kerusakan iklim yang sekarang ini juga terjadi luar biasa. Orang mati di India banyak karena panas. Kontingen kita di Korea kemarin diselamatkan masuk ke hotel karena dibubarkan acara di Korea karena panas. Di kita udah mulai merasakan panas. Tadi pagi dingin sekali. Ya. Ini semua tidak ada di dunia yang rusak ini, kita akan hadapi itu dari hari ke hari. Apa yang kita mau lari kemana? Satu-satunya sumbernya adalah Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita. Jangan takut saudara. Tuhan ada bersama kita dan siap untuk menemani kita dalam kondisi apapun. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan PKJ 123 ayat 1, dengan Yesus di dalam perahu.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Usia Indah. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap. Engkau sertaku, tongkatmu menghiburku tetap. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Kristus Tuhan kami. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan beribadah pagi ini atas pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah terpuruknya situasi, ketakutan umat manusia, kami mendapatkan penghiburan Kristus. Bahwa jangan takut, aku ada bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu yang disampaikan pagi ini menguatkan kami, mengatasi segala ketakutan kami. Sebab Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli pada kami, dan Allah yang senantiasa menemani kami ketika kami menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Karena itu kami berterima kasih kalau pada hari Minggu ini kami berada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Tidak sekedar merasakan ketakutan di sekitar kami, tapi penghiburan Kristus yang luar biasa. Sama seperti Rasul Paulus, aku telah berlomba, aku telah mencapai garis akhir,
Aku telah mendapatkan mahkota, sehingga dengan penuh ketenangan dan sukacita ia kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan yang luar biasa. Ketika jemaat-Mu mungkin pagi ini merasakan ketakutan, persoalan-persoalan hidup yang menantang mereka, kesulitan, kepedihan, dan sakit, kami percaya bahwa firman Tuhan pagi ini menghibur mereka. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami datang dengan pergumulan jemaat-Mu. Tiap-tiap keluarga dengan beban mereka masing-masing. Baik dari sisi ekonomi rumah tangga, pendidikan anak-anak, kebutuhan sehari-hari, sakit penyakit yang dialami. Ya Tuhan, kami percaya firman-Mu pagi ini menguatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kami menyerahkan seluruh persoalan rumah tangga kami. Sehingga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau peduli pada kami. Berdoa untuk para janda, para lansia, anak-anak yatim piatu. Ya Tuhan, peduli pada mereka. Pagi ini kami juga ingin berdoa bagi ibu-ibu dalam jemaat kami yang sedang mengandung. Ibu Yuliami, Ibu Lisna Pardede, Ibu Diane Leo, Ibu Loreta Rajasa. Tuhan pelihara kandungan mereka, berikan kesehatan yang cukup bagi mereka, sampai mereka boleh melahirkan anak oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan penuh keselamatan. Di dalam jemaat-jemaat kami ada juga yang sakit, kami berdoa untuk mereka. Ibu Rosnauli Tondang, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bapak Penatua Sujito dalam keadaan lemah tubuh, jamah Tuhan Yesus pulihkan kondisinya kembali, kuatkan imannya. Janji Tuhan pagi ini memberi kekuatan baginya. Ibu Ernauli Purba Silaban kami juga doakan, Tuhan pulihkan kondisinya. Bapak Mangisal Sinaga, Tuhan jamah, kuatkan dan sembuhkan. Semua mereka yang sedang menderita sakit dimanapun, Tuhan kunjungi dan kuatkan serta sembuhkan mereka. Bahkan mereka yang bersuka cita bersyukur di hari ini atas kelahiran dan pernikahan Saudara Dendi Adrian Agustio Leo, Tuhan memberkati anak kekasih sebagai pemberian Allah di tengah-tengah suami istri. Kiranya anak ini menjadi berkat dalam hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan tanggal 8 Agustus Bapak Robin Titus dan Ibu Rosalina Sunaria. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, perjalanan hidup mereka dari hari ke hari, dan jadikan rumah tangga mereka sebagai teladan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pauk Dasana Indah yang baru saja beberapa hari lalu berulang tahun. Rasa syukur mereka adalah tindakan pelayanan yang sedang mereka lakukan, pembenahan-pembenahan yang dilakukan, baik mereka yang dipercayakan sebagai majelis, para penatua, komisi-komisi yang ada. Biarlah di hari ulang tahun mereka lebih bersemangat melayani pekerjaan Tuhan dengan tidak rasa takut, dengan dedikasi yang penuh, karena Tuhan pasti memberkati mereka di dalam jemaat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan BP Pauk Banten. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu senantiasa. Kami mohon agar aktivitas BP Pauk Banten dapat ditingkatkan. Kami dapat berkomunikasi dengan baik, menjalankan program-program yang akan dilaksanakan ke depan.
Kami berdoa untuk persiapan konsultasi nasional PAUK se-Indonesia yang akan dilaksanakan di Jawa Barat nanti sebagai tuan rumah PAUK wilayah Jawa Barat. Kami mohon Tuhan berikan semangat bagi PAUK wilayah Banten untuk mengambil bagian, berpartisipasi, memberikan masukan-masukan tentang pengembangan PAUK ke depan. PGI, PGIW sebagai pembina PAUK, kiranya kami berdoa agar ada kerjasama yang baik, saling pengertian, saling menopang, sehingga bersama-sama memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia dan teristimewa di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang sedang mengalami proses pembaruan dalam rangka suksesi 2024. Anggota-anggota gereja kami yang juga mencalonkan diri, kami doakan mereka agar mereka dapat berdedikasi dengan baik. Dan biarlah ketetapan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jauhkan kami dari politik-politik praktis yang membahayakan. Jauhkan politik-politik keagamaan yang menghancurkan negara kami. Sehingga ada pemimpin yang terbaik yang akan memimpin bangsa kami ke depan. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang sekarang berada di tengah-tengah gangguan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kehancuran gereja di Batam, Riau, di wilayah Banten yang mendapat perlakuan tidak adil. Kami berdoa untuk tim kerja BKLG yang sedang mengurus di tempat-tempat yang terjadi peristiwa berhubungan dengan hukum kepolisian dan alat-alat negara, sehingga menjadi terang, sehingga Undang-Undang Dasar 45 dan Falsafah Pancasila tidak hanya sebagai sebuah simbol belaka, tapi menjadi semboyan toleransi bagi bangsa yang beragam ini. Terima kasih pemerintah Jokowi yang akan menyelesaikan tanggung jawabnya di tahun 2024 ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya pelepasan tanggung jawab akan berjalan dengan baik dan bangsa ini ke depan akan diberkati oleh Tuhan. Jauhkan segala kekacauan, kejahatan, pembunuhan yang lagi semarak di negara kami, pencurian, semuanya Tuhan. Biar bangsa ini sadar bahwa mereka harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghindar dari kejahatan, tetapi menjadi sumber berkat. Terima kasih Bapak, inilah syafaat kami di pagi ini. Banyak hal yang ingin kami tuturkan kepadamu ya Tuhan. Namun Tuhan Maha mengetahui hati kami. Karena itu kuatkan kami, tenangkan hati kami. Jangan takut untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Inilah doa kami Bapa, mari sempurnakan doa ini. Sebab doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Ibrani 11 ayat 4 yang berkata demikian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari NKB nomor 199 ayat 1 sampai secukupnya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Bait kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedih itu baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terlihat aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita naikkan bait ketiga. Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami, sehingga pada saat ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan, kami boleh memberikan persembahan Bapa pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati, kuduskan persembahan ini Bapa, untuk menjadi alat Bapa untuk memperluas kerajaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Biar Tuhan yang berkati setiap usaha pekerjaan kami, biar kami boleh terus memberikan yang terbaik buat Tuhan, tidak hanya dari materi Bapa, tapi juga dari diri kami, waktu kami, kekuatan kami, pikiran kami, semuanya Bapa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga Tuhan berkati buat majelis yang akan mengelola persembahan ini, biar boleh didasarkan dengan rasa takut akan Tuhan untuk mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat Minggu 13 Agustus 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 13 Agustus 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Andreas Lemena MTH sebagai pelayan firman, liturgi oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, organis oleh Saudari Sulistia Oktarina, kantoria oleh Saudari Kesia dan Saudari Kerin Marpaung. Persembahan pujian terima kasih pada sektor P dan juga dari Komisi Lansia, terima kasih. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia, atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial, ibadah komisi anak, dilaksanakan setiap minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 20 Agustus 2023, kelas gabungan akan jadi kelas gabungan dalam rangka untuk merayakan HUT RI ke-78 dengan dress code baju warna merah putih. PF oleh Kak Dinji, pelayan liturgi oleh Kak Ana dan Kak Keila, doa pembukaan dan penutup oleh Ibu Marlis, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Kedua, ibadah komisi remaja pada hari ini Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Yuli Anarsi, pelayan liturgi oleh Saudara Grele Kransi, pelayan doa Saudara Daryl, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ketiga, ibadah komisi wanita pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Ibu Penatua Ance Oliver, pelayan liturgi oleh Ibu Wahyu Mahanani, pelayan doa Ibu Heni Sutardi dengan acara ibadah. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Ibadah komisi pemuda pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan sharing oleh Saudari Gracia Lekransi, pelayan liturgi Saudari Intan Ratedatu, pelayan musik Saudara Ferianto Palea. Acara sharing dan potluck dengan tema merayakan HUT RI ke-78 dengan dress code warna merah putih. Mohon perhatian seluruh komisi pemuda. Poin kelima, katekisasi pranikah. Telah mendaftarkan diri untuk katekisasi pranikah calon mempelai pria nama Daniel Pedro, anggota gereja POK Dasana Indah. Nama ayah Bapak Eko Budianto, nama ibu Ibu Ima Suryani Nasution. Calon mempelai wanita
Nama Hana Somalolo Paloan. Anggota gereja dari GKI Oto Merauke, Papua. Nama ayah Bapak Andreas Paloan. Nama ibu Ibu Dina Mangile. Jika saat ini hadir, kami persilakan kedua calon mempelai untuk berdiri. Terima kasih. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Kita dipersilakan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 410 ayat 1. Saudara jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan telah saudara dengarkan. Masukilah minggu yang baru ini dengan sapaan Tuhan Yesus Kristus. Tenanglah aku ini, jangan takut. Karena itu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.